pertanyaan dari kami terkait masalah SPPD anggota DPRK Simelu yang dari tahun 2014 sampai 2019 nggak salah. Jadi menurut informasi yang kami dapat bahwasanya pihak mereka ini belum mengembalikan. Nah sekarang ini yang kami dengan informasi bahwasanya kasus ini telah ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Simelu. Jadi benar, untuk saat ini Kejaksaan Negeri Simelu lagi melakukan penyidikan terhadap penggunaan dana APBD atau APBK ya, kalau kita di Aceh ini APBK tentang perjalanan dinas di anggota DPRD Kabupaten Simelu untuk kegiatan tahun anggaran 2019. Ya. Kemudian terhadap itu pertama kali kita telah membuat surat penyelidikan dulu tanggal 16 September 2020. Iya. Kemudian pada saat kita pemeriksaan di penyelidikan, kita menentukan, kita dapat mengatakan ini ada suatu perbuatan tidak pidana sehingga kita meningkatkan ke tingkat penyidikan. Kemudian penyidikan itu pada tanggal 6 Oktober 2020 kita meningkatkan ke tingkat penyidikan. Untuk saat ini berdasarkan informasi yang kita terima dari pihak inspektorat, memang sudah ada beberapa orang yang telah melaporkan atau telah mengembalikan dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas tersebut. Dari nama-nama tersebut ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Kemudian setelah kita pelajari lagi, ternyata dari 20 anggota dewan pada tahun anggaran 2019 periode 2014 dan 2019 itu ada 3 orang yang sudah meninggal dunia. Atas nama satu Pak almarhum Rustam MK, Ya. atas nama Pak Asnawi dan almarhum Azharuddin Agur. Ya. Nah, dan satu lagi ada yang masih dalam kasus PDKS ya, Ya, Pak Darmil ya. Nah, kemudian dari itu ada sebagian yang telah menyicil. Jadi menyicil itu pun ada yang pada saat tingkat penyidikan. Ya, tingkat penyidikan sudah ada yang mulai menyicil. Gitu. Itu nominal semua anggaran SPPD yang belum dikembalikan dari sejumlah anggota dewan ini, Pak, berapa nominalnya? Kalau jumlah totalnya itu hampir lebih dari 3 miliar. Lebih dari 3 miliar. Nah, rata-rata yang paling tinggi di antara mereka berapa ratus juta yang belum dikembalikan, Pak? Jadi yang paling tinggi itu dengan nilai kelebihan itu ada 240 juta. 240 juta. Lebih kurang 240 juta. Yang paling tinggi, Pak. Paling tinggi. Dan yang paling kecil 11 juta. 11 juta dari 20 anggota dewan, Pak. Dari 20 dewan yang periode 2014-2019. Yang aktif dan yang tidak aktif, termasuk yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kalau pihak mereka tidak mengembalikan anggaran tersebut, proses hukumnya seperti apa yang akan ditindaklanjuti, Pak? Kita tetap berjalan, Mas, kita jalan, kita laksanakan penyidikan terus. Nah, yang bagi yang sudah mengembalikan itu bagaimana posisinya? Nanti kita inikan dulu, karena kalau pengembalian pada saat penyidikan, maka kita akan mengarah ke terbongkar ini persoalan masalah anggaran dari SPPD dari anggota DPRK ini. Apakah ini melalui memang langsung laporan dari inspektorat atau dari pihak lain, Pak? Tidak, ini berdasarkan hasil laporan BPK yang ada. BPK di perwakilan provinsi. Pemberitaan yang kami ketahui dapat informasinya hanya 250 juta semua. Lalu tiba-tiba setelah kami dengar informasi bahwasannya BPK membuktikan hal tersebut bukan 250 juta tapi 3 miliar lebih, Pak. Ya. Makanya jadi tercengang semua ini. Jadi sebenarnya kasus yang tahun anggaran 2019 ini sebenarnya bukan yang pertama. Ya.
pada tahun 2018 memang ada juga Ya. temuan, dan sampai saat ini terhadap temuan itu belum lunas, Belum lunas. masih ada sisa. Nah, ternyata setelah berjalan tahun ini dan 2019 ternyata itu terulang kembali. Nah, jadi apa yang ada di temuan 2018 tersebut ternyata terulang lagi di tahun 2019. 2019. Ya, oleh karena itu kita Kejaksaan Negeri Semelu melakukan penyelidikan dan melakukan penyidikan. Jadi ini ada yang masih aktif sekarang, Pak? Masih Dari 20 orang tuh berapa orang yang masih aktif, Pak? 9. 9. Kira-kira bisa disebutkan namanya, Pak? Waduh. Inisialnya nanti, Pak, tolong, Pak, ya. Inisial. Inisialnya aja. Pertama itu ada PH, PH, ada S, S, ada IU, IU, ada IR, IR, ada S lagi. S lagi ya. Nah, kemudian ada A, A. ada H, ada RM, ada NA. RA. 9, Pak, ya. Ya, dari 9 itu yang sudah lunas baru 1. Baru 1. Yang aktif sekarang 9, Ya. yang baru lunas 1. Ya, atas nama A. A. Berapa dia, Pak? Dengan jumlah keseluruhannya hasil temuan tersebut dia telah mengembalikan sebesar 173 juta sekian. 173 juta. Ya, Itu terkumpul dari anggaran selama dia selama 1 tahun. Selama 1 tahun satu tahun. anggaran 2019. 2019. Jadi sudah ada gimana? Pada saat kita penyelidikan beliau sudah ada itikat baik. Yang baru kita lihat ini yang sudah ada itikat baik adalah saudara A, kemudian ada saudara NA. NA. Ya, yang sudah memberikan sekitar 32, 32. sisa 72. Pihak terkait bahwa mereka dalam hal ini inspektorat masih melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen-dokumen temuan-temuan BPK tersebut. Nah, kemudian berdasarkan itu sampai saat kita menaikkan ini dan belum ada mereka untuk mengembalikan, baru hanya bersifat bahasanya menyicil. Nah, kemudian ada juga nanti atas nama yang mantan, Ya. atas nama I juga ada namanya I, itu kemarin sudah mengembalikan juga sebesar 20 juta sekian lebih. Yang bersangkutan mengembalikan ini melalui Bank Aceh masuk ke rekening kas daerah. Lalu dilaporkan kemari, Pak, ya? Secara tertulis belum. Cuma hasil dari slip setoran tersebut, penyetoran bukti penyetoran tersebut, para yang bersangkutan menyerahkan kepada inspektorat. Dan untuk bahan-bahannya mungkin masih ada di inspektorat. Jadi yang SPPD mereka ini, Pak, ini perjalanan kemana saja yang diketahui, Pak, sehingga bisa membeludak seperti itu anggarannya, Pak? Setelah dalam pemeriksaan kita, tahap pemeriksaan kita dan penyelidikan, kemudian penyelidikan ini bahwa di dalam DPA, dokumen pelaksanaan anggaran SKPK pada Sekretariat DPK Semelu, bahwa perjalanan dinas itu ada 2, satu perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah. Untuk anggaran kedua ini, yang paling besar anggarannya adalah mencapai 6 miliar itu adalah perjalanan dinas luar daerah. Nah, perjalanan luar daerah ini adalah terdiri dari untuk tingkat provinsi, yaitu di Banda Aceh, kemudian ada di Medan, kemudian ada di Jakarta, ada di Bogor, dan kemudian ada juga untuk beberapa ASN itu yang melakukan perjalanan dinas di daerah Makassar. Proses hukumnya itu apakah bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten Simelu atau mungkin ada peningkatan nanti sampai ke Kejati, Pak, ini? Kira-kira menurut Bapak bagaimana? Kalau yang jelas kita masih melakukan penyelidikan dulu, Mas. Nanti penyidikan, kemudian nanti kita melakukan perhitungan apabila ini cukup sebagaimana dengan unsur pasal 184, alat-alat buktinya sudah lengkap,
nanti apakah ini nanti kita laporkan ke tingkat Banda Aceh, ke Kejaksaan Tinggi, kita buat nanti namanya P8, laporan hasil penyidikan. Bagaimana nanti hasilnya nanti kita laporkan kembali. Apakah nanti dalam penyidikan ini ada kesimpulan untuk penetapan tersangka, untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan nanti lebih lanjutnya. Untuk saat ini hanya bisa saya laporkan kepada rekan-rekan bahwa kita masih dalam penyidikan. Ya. Nah, terkait ini masalah anggota dewan yang sekarang yang masih aktif, ini proses hukumnya tentu kan berbeda dengan yang sudah tidak aktif, Pak. Benar. Nah, yang kami tanyakan ini bagaimana perbedaan penanganan mereka? Mungkin perbedaannya sebagaimana dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di pasal, kalau tidak salah saya pasal 28 ya, atau pasal 28 dan 29 terhadap pemeriksaan anggota DPRD yang aktif, tentu harus ada persetujuan dari gubernur, dari menteri dalam negeri melalui gubernur. Nah, dan alhamdulillah untuk saat ini kita telah melayangkan surat itu kepada PLT gubernur, dan kita lagi menunggu jawaban balasan izin tertulis terhadap untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap para anggota dewan yang aktif. Nah, kalau bagi yang mereka yang sudah meninggal dunia ini bagaimana, Pak, ini penanganannya? Penanganannya mungkin sebagaimana dengan tupoksi kita di Undang-Undang Kejaksaan, kita ada perdata dan tata usaha negara. Nah, sebagaimana dengan Undang-Undang Tipikor juga nanti bisa kita melakukan gugatan perdata. Tapi terlebih dahulu kita harus merampungkan dulu hasil dari penyidikan kita dulu. Nah, setelah nanti hasil dari sudah rampung penyidikan ini, baru nanti ada langkah berikutnya. Kita lagi menunggu dokumen. Kita menunggu dokumen dari pihak inspektorat dan dari sekwan. Karena dokumen untuk saat ini kita baru dapat berupa hanya fotokopi. Nah, dan kemudian terhadap SPJ tersebut belum semuanya kita terima. Kita masih menunggu dalam 1 atau 2 hari ini. Di minggu depan kita akan sudah mulai melakukan pemeriksaan terhadap non-aktif. Hanya itu yang baru kita bisa laksanakan. Karena untuk yang aktif kita masih menunggu surat dari izin tertulis dari PLT gubernur, dari gubernur. Berarti ini artinya untuk pemanggilan para yang diduga ini, indikasi ini kepada para anggota dewan yang non aktif ini minggu depan mulai dilaksanakan, Pak? Insya Allah kita laksanakan mulai minggu depan. Karena kita saat ini kita lagi mengumpulkan dokumen-dokumen dulu, kita mau merampungkan dulu dan kita mau milah-milahkan dulu mana nanti pada saat nanti tim melakukan pemeriksaan. Jadi tim sudah mempersiapkan bahan-bahannya, dan itu nanti merupakan efisien untuk waktu dalam pemeriksaan kita. Karena kalau misalnya dokumennya masih dalam menyatu, ketika kita manggil 4 orang, tentu dokumen ini akan kita bagi sana bagi sini akan sangat repot. Jadi kita rampungkan dulu dokumen, setelah kita kumpul, kemudian kita pecah, kita pilah-pilah, siapa yang akan kita panggil nanti kita sisihkan. Silakanlah bagi teman-teman. Siapa yang meriksa A, siapa yang meriksa B, siapa yang meriksa C, silakan ambil dokumen. Artinya ini Pak, timnya sudah dibentuk tim untuk pemeriksaannya ya? Sudah ya? Jadi untuk saat ini kita 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 7 anggota Pak ya? Ya, 7 tim. Terdiri dari koordinator, 1 koordinatornya Pak Dedet selaku PH, ya. PLH Kasisus, ketua tim Kasitel, ya. Nah, dan beberapa teman jaksa yang lainnya. Nah, semoga bisa cepat jelas Pak persoalan ini, karena dampak positifnya untuk semua masih masyarakat Pulau Simelu. Kan ini kan sudah bergaung dari awal Pak, dan alhamdulillah hari ini masyarakat juga menunggu bagaimana hasilnya di kejaksaan. Insya Allah. Saya, teman-teman, Kepala Kejaksaan Negeri Simelu, insya Allah akan melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya dan senetral-netralnya, dan akan berusaha untuk mana yang benar, mana yang salah. Apa yang mesti kita sampaikan pesan moral ini Pak dari kejaksaan? Kalau kita berpesan untuk apa yang telah mereka lakukan, benar atau tidaknya
Itu hanya mereka yang tahu. Nah, dan jika memang nanti mereka, beliau-beliau, para pelaksana perjalanan dinas ini merasa bahwa memang perjalanan dinas itu ada kelebihan, ya, kita berpesan, ya, silakanlah untuk mengembalikan. Paling tidak ada pertimbangan bagi kita bahwa dengan mereka mengembalikan tersebut berarti adanya pemulihan keuangan negara. Terhadap pemulihan keuangan negara tersebut tentu nanti akan masuk ke kas daerah. Ya. Dan bagi daerah menjadi penerimaan atau menjadi pendapatan bagi daerah. Mungkin itu. Oke, Pak. Jadi mohon doa, mohon dukungan supaya kami sehat selalu. Amin, Pak. Amin. Selalu. Terutama sehat selalu bisa melaksanakan tugas kami. Amin, amin, Pak. Amin. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama.